Hmm. Pasang ya, Win. Sempat nggak? Pasang ya. Bentar, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikhair, alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Gimana ini haji Ustaz? Lancar banget, Bu. Oh, Masya Allah. Oh, saya Ustaz. Kapan mau ikut hajian? Insya Allah tahun depan Ustaz. Insya Allah, ya dah. Ya dimudahkan, Bu. Ya. Ustaz, izin untuk belajar Ustaz. Ya, monggo silakan. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalam kepada seluruh jamaah baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom. Saya kepada Ustaz Zuna Dr. Kiranda Adirja MA Hafizahullah Ta'ala. Bagi anak diri Abu Usman selaku moderator yang akan memandu jalannya kajian kita di siang hari ini. Kajian online kita ini diselenggarakan oleh teman-teman dari Majelis Talim Al-Khamsah Cilandak, Muraqabah, Arizan dan juga Baiti Janati. Tema yang diangkat dalam kajian ini sama seperti di bulan lalu, menggunakan part yang kedua dari sebab-sebab meraih kebahagiaan dari karya Syekh As-Sindi rahimahullah yang akan kita dengarkan bersama. Izinkan untuk bisa menyampaikan beberapa aturan saat mengikuti kajian itu kepada para jemaah tidak menyalakan mikrofon ataupun berbicara setelah boleh diizinkan oleh panitia. Pada ikhwan disarankan bisa mengaktifkan fitur video sebagai bentuk adat terhadap Ustaz. Pada para akhwat dimohon untuk menonaktifkan videonya. Kami juga mengimbau kepada para jemaah untuk bisa mencatat faedah yang disampaikan oleh Ustaz. Apabila ingin bertanya, silakan gunakan fitur chat, kirim secara private kepada MC Al-Khamsah Cilandak untuk ditanya. Baik jemaah sekalian, untuk bisa mengefektifkan waktu kita di siang hari ini, silakan pada Ustaz Zuna kita hadir je. Insyaallah taala belum. Jazakallah khair, Al-Akh Abu Uthman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Majelis Taklim Al-Khamsah Cilandak dan juga majelis-majelis taklim yang lainnya, kita kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, yaitu sarana-sarana atau kiat-kiat yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu cita-cita kita semua yang ingin bahagia, terutama di zaman sekarang ini yang dimana banyak sekali hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan, yang bisa memalingkan dari kebahagiaan menuju kesengsaraan, hal-hal yang mengurangi kebahagiaan, yang mendatangkan kesedihan dan kesengsaraan. Maka kita perlu mengerti tentang kiat-kiat tersebut yang telah ditulis oleh seorang alim, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita mengingatkan kembali pada pertemuan lalu di mana Syekh As-Sa'di telah menyampaikan perbandingan antara seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman dalam menghadapi suatu permasalahan. Permasalahannya sama, tetapi dua model dalam menghadapi permasalahan tersebut. Orang yang beriman akan menghadapi dengan tenang, adapun orang yang tidak beriman maka sulit menghadapi dalam kondisi yang sama dengan tenang. Saya bacakan, beliau berkata, wa kullu hadza musyahadun bitajribah.
Dan semua ini kita bisa saksikan ya secara kenyataan, pengalaman bagaimana satu permasalahan dihadapi oleh dua model manusia, yang satu beriman, satu tidak beriman, maka hasilnya, dampaknya akan berbeda. Wa mathalun wahidun min hadzal naw' idza tadabbartahu wa nazzaltahu ala ahwalin nas ra'aital farqal 'azima bainal mu'min al-'amil bi muqtada imanihi wa baina man lam yakun kadzalik. Satu aja contoh, kalau kita terapkan, kita perhatikan, kemudian kita terapkan pada kondisi manusia, maka kita atau engkau akan melihat perbedaan yang besar antara seorang mukmin yang mengamalkan konsekuensi keimanannya dengan orang yang tidak demikian. Contoh saja sederhana yang kita hadapi baru-baru ini, misalnya peristiwa corona ya. Beda antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Yang beriman tenang menghadapinya, mengetahui ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Dihadapi dengan tenang. Adapun orang yang tidak beriman kemudian meronta, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan ya, maka tentu berbeda antara orang beriman dengan tidak beriman. Tentunya menghadapi kondisi yang sulit akan berbeda. Wa huwa anna ad-din yahutsu ghayatal hathi 'alal qanaa'ah bi rizqillah ya. Contoh juga misalnya menghadapi misalnya kesulitan hidup ya. Tentu berbeda antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Adapun agama menganjurkan untuk qanaa'ah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan dia terima ya, baik lebih atau kurang dia terima. Wa bima atal ibad min fadlihi wa karamihil mutanawwi'. Kemudian berusaha untuk qanaah ya, nerimo dengan apa yang Allah berikan kepadanya dengan berbagai macam kenikmatan ya, atau ujian, semuanya Allah berikan, maka dia berusaha qanaah dengan itu semua. Kemudian beliau menyebutkan fal mu'min idza tuliya bi maradin aw faqr. Contoh lagi, seorang mukmin jika ditimpa dengan sakit atau kemiskinan, au nahwihi minal a'rad allati kullu ahadin urdatun laha, atau ditimpa dengan kesulitan-kesulitan yang setiap orang bisa mengalami kesulitan tersebut. Fa innahu bi imanihi wa bima indahu minal qanaa'ah wa ridha bima qasamallahu lahu tajiduhu qariral ain la yatatallabu biqalbihi amran la yuqaddar lahu. Maka engkau akan dapati seorang yang beriman dengan iman yang dia miliki, dengan qanaa'ah, nerimo, yang sifat nerimo yang dia miliki, dengan ridha, rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia, kau akan dapati dia tetap bahagia. Dia tenang dengan hatinya. Dia tidak berharap suatu perkara yang tidak ditakdirkan kepada dirinya. Yanzur ila man huwa dunahu, dia melihat kepada orang lebih sulit daripada dirinya. Wala yanzur ila man huwa fawqahu, dia tidak memandang ke atas orang yang lebih dapat nikmat daripada dia, ya. Tetapi dia lihat kepada yang ke bawah, dan dia tahu bahwa ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala man huwa mutahassilun ala jami'il matalib ad-dunyawiyyah idza lam yu'tal qanaa'ah. Bahkan bisa jadi dia lebih bertambah kebahagiaannya ya ketika dia ditimpa dengan sesuatu yang sulit. Dia lihat kepada yang ke bawah, kemudian dia nerima dan dia qanaa'ah, dia mengingat akan hari akhirat, mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi lebih bahagia daripada orang yang telah diberikan segala kenikmatan tetapi tidak diberi qanaa'ah ya. Tidak diberi qanaa'ah. Oleh karenanya qanaa'ah atau sifat nerima ini adalah kunci kebahagiaan, kunci kebahagiaan. Orang yang paling bahagia orang yang paling qanaa'ah. Kalau kita tidak bahagia, ya biasanya qanaa'ah jauh dari hati kita. Dan saya ingatkan kembali ya, di sini Syekh mengatakan tentang orang yang beriman, yaitu al-amil bi muqtada imanihi, yaitu orang yang mengamalkan konsekuensi keimanannya. Jadi iman itu perlu diamalkan. Kita belajar misalnya dalam pengajian tentang namanya sabar, tentang namanya tawakal, tentang namanya takdir. Ini semua ajaran-ajaran keimanan. Tetapi tidak semua orang belajar bisa menjalankan konsekuensi dari apa yang dia pelajari. Sebagian orang keimanan-keimanan tersebut, nilai-nilai keimanan tersebut hanyalah di lisannya, hanyalah sebagai wacana, hanyalah sebagai tambahan pengetahuan, tetapi tidak masuk dalam hatinya. Tidak masuk dalam hatinya. Dan ini kenyataan yang kita lihat. Betapa banyak orang yang mereka belajar, misalnya belajar tauhid, dalam kitab tauhid misalnya ada bab maja'a fi sabar, bab tentang sabar, bab tentang tawakal ya.
bab tentang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang pelajarinya, bahkan mungkin menghafal dalilnya. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi, suatu musibah menimpa dirinya, ternyata iman tersebut tidak masuk dalam hatinya, ya. Selama ini yang dia pelajari hanyalah wawasan, dia mengerti, ya, hanya sebagai ilmu, tetapi dia tidak menjalankan konsekuensi apa yang telah dia pelajari. Nah, orang seperti ini tidak bisa menghadapi musibah-musibah atau masalah-masalah takdir-takdir yang Allah takdirkan yang mungkin tidak menyenangkan dirinya. Oleh karenanya penting bagi kita ketika kita belajar tentang iman, tentang ketakwaan, benar-benar kita resapi dalam hati kita. Benar-benar kita yakini dan kita mulai menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita ujian-ujian hidup, Allah berikan sedikit demi sedikit untuk melatih apa yang sudah kita pelajari. Ya, masalah kesabaran, masalah tawakal, masalah ridha dengan apa yang Allah bagi, masalah qanaah, ini semua masalah keimanan. Orang kalau memiliki mempraktekkan keimanan yang dimiliki tersebut, dia akan lebih bahagia daripada orang yang diberikan seluruh kenikmatan dunia. Dia miliki dunia di tangannya, apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan, tetapi dia tidak memiliki nilai-nilai keimanan tersebut. Kalau seorang tidak memiliki sifat qanaah, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling sengsara. Makanya qanaah adalah kunci kebahagiaan. Kemudian beliau berkata, "Kama tajidu hadzal ladzi laisa indahu amalun bimuqtadal iman, idza ibtuliya bi syai'in min al-faqr aw faqdi ba'd al-matalib dunyawiyyah tajiduhu ghayatan fi ta'asa wa syaqa." Sebagaimana kau dapati seorang yang tidak memiliki amal dari konsekuensi keimanan. Ini contoh orang tidak punya iman atau belajar iman namun tidak mempraktekannya. Hanya sekedar wawasan, wacana. Ketika diuji dengan kemiskinan atau kesulitan atau kehilangan dunia yang dia raih dia tidak dapatkan, maka engkau dapati dia di puncak kesengsaraan, di puncak penderitaan. Saya ingat ketika musim corona, sebagian orang ya dia memiliki kekayaan, kemudian terkena corona, akhirnya usahanya jatuh, kemudian mungkin rugi. Sebagian mereka tidak kuat, bahkan sebagian mereka mungkin sudah ikut pengajian. Terbukti ketika ada seorang wanita pernah bertanya kepada saya pengajian online, kemudian dia berkata, "Ustaz, suami saya sudah ngaji ya, tetapi ketika musim corona kemudian dia marah-marah selalu." Sampai ibu itu ketika bertanya kepada saya sambil menangis. Saya bilang sama suami saya, kata ibu tersebut, "Mas, sabar Mas, ini namanya ujian hidup." Suami saya marah-marah. Suami saya mengatakan, "Jangan bilang saya sabar. Saya tidak butuh dalil. Saya butuh harta. Saya butuh harta." Subhanallah. Jadi ini ketika terjadi musibah-musibah seperti ini, nampak ada sebagian orang yang ilmunya hanya sebagai sarana, hanya sebagai wacana, bukan suatu yang meresap dalam hatinya. Ya. Buktinya ketika menghadapi suatu ujian, dia tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Makanya saya ingatkan kepada ikhwan, kepada diri saya pribadi, pada ibu-ibu sekalian, ya, ketika belajar ngaji, kita bukan hanya sekedar memperbanyak maklumat, memperbanyak pengetahuan, tapi kita berusaha mengamalkannya. Kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapati sebagian orang bahkan mungkin sudah bercadar, tapi ketika ditimpa dengan musibah dia tidak kuat, ya. Tidak semua orang wanita bercadar kemudian dia mampu untuk menghadapi ujian kehidupan, ya. Ada subhanallah sebagian orang saya dapati bercadar, ya. Artinya kalau dia bercadar berarti dia sudah berusaha menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Ketika ditimpa musibah, suaminya meninggal, ya, anaknya cacat, dia dengan tenang dihadapi. Ya, berusaha tidak menangis. Ya, saya saja waktu datang menemui dia, ya, artinya saya datang ke rumahnya, saya aja menangis lihat kondisi dia. Sementara dia ketika berbicara, saya dengan teman-teman, dia tidak menangis, dia tenang. Subhanallah, ya. Ini ada wanita seperti itu. Ada wanita sebaliknya ketika kehilangan anaknya misalnya, maka teriak-teriak, ronta-ronta, padahal sudah lama ngaji, kemudian mungkin sudah berjilbab syar'i, bahkan sudah bercadar. Maka tadi ini penting, ya, seorang berusaha mengamalkan ilmu yang telah dia dapati, terutama ilmu-ilmu terkait dengan keimanan. Kalau dia tidak menjalankan konsekuensi keimanannya, kemudian ditimpa dengan musibah, engkau akan dapati, kata Syekh, tajiduhu ghayatan fi ta'asa wa syaqa. Engkau akan dapat lihat dalam kondisi
paling sengsara dan paling menderita. Kenapa? Tidak ada iman dalam hatinya. Teriak sana, teriak sini, salahkan kanan kiri. Ya, sehingga orang ini jauh dari kebahagiaan. Demikian juga beliau contohkan wa mathalun akhar, contoh yang lain, idza hadathat asbabul khauf wa alamat bil insan al muz'ijat tajidu sahihal iman thabital qalbi. Jika timbul perkara-perkara yang menimbulkan ketakutan, kemudian meliputi seseorang manusia, perkara-perkara yang mengganggu dirinya, engkau akan dapati orang yang imannya benar, dia akan kokoh hatinya. Mutmainnan nafsi, jiwanya akan tenang. Mutamakkinan min tadbirihi wa tasyihri, dia bisa tenang menghadapi problem yang dia hadapi. Meskipun seberat apapun problem tersebut, dia tenang dalam menghadapi. Tidak gelisah sana kemari, tidak teriak sana teriak sini, dia bisa tenang meskipun kondisi sangat berat. Lihadzal amr alladzi dahamahu, dia bisa menghadapi dengan tenang menghadapi problematika yang sedang dia hadapi tersebut. Bima huwa fi wus'ihi min fikrin wa qaulin wa amalin, dia bisa merenungkan, dia bisa berkata dengan tenang, dia bisa bertindak dengan tenang. Qad wattana nafsahu li hadzal muz'ij, dia sudah menyiapkan dirinya untuk berhadapan dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Dia tahu ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah kalau kasih ujian pasti ada solusinya. Ya, maka dia sudah siapkan dirinya. Al-muz'ij al-mulim wa hadhihi ahwalun turihul insana wa tuthbitu fuadahu. Maka kondisi-kondisi seperti ini, ya, dia tenang dalam menghadapi, tenang jiwanya. Ini membuat dia lebih tentram dan mengkokohkan hatinya. Kama tajidu faqidal iman yaqis bi aqsi hadhil hal. Adapun orang yang tidak punya iman, tidak beriman atau imannya hanya sekedar di lisan, maka kondisinya berbeda, ya, dengan berbalik, tidak seperti ini. Idza waqa'atil makhawif in za'aja laha dhamiruhu, jika timbul perkara yang mengkhawatirkan maka gelisah hatinya, bergetar hatinya. Wa tawattarat a'sabuhu, maka uratnya, sarafnya menjadi tegang. Wa tashattata afkaruhu, dan pikirannya menjadi terpecah-pecah, tidak fokus. Wa dakhalahul khauf war ru'ab, maka masuk dalam hatinya ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran. Wajtama alaihi al-khauful al-khariji wal qalaqul batini, maka terkumpulkan pada dirinya ketakutan dari luar, kemudian kegelisahan dari dalam. Alladzi la yumkinu at-ta'bir an kunhihi, yang sulit untuk kita mengungkapkan tentang kegelisahan yang dihadapi. Wa hadha an-naw' minan nas in lam yahsul lahum ba'd al-asbab at-tabi'iyyah allati tahtaju ila tamrin katsir inharat quwahum wa tawattarat a'sabuhum. Model orang seperti ini, kalau tidak ada sebab-sebab dari luar yang membuat dia untuk bisa menghadapi permasalahan ini dengan melatih dirinya menghadapi problematika kehidupan dunia, maka akan jatuhlah segala kekuatannya. Dia tidak mau menghadapi, kemudian sarafnya akan menjadi tegang. Wa dzalika li faqdil iman alladhi yahmilu ala sabr khususan fil mahal al-harijah wal ahwal al-muhzinah al-muz'ijah. Ini semua kembali kepada kurangnya iman atau hilangnya iman. Imanlah yang membuat seorang bisa sabar. Imanlah yang membuat seorang bisa sabar, yang tahu bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan atau perkara-perkara yang menyedihkan dan yang mengganggu hati. Kalau orang punya iman, dia akan bisa menghadapi. Kalau orang tidak punya iman, maka dia sulit untuk menghadapi. Dan orang-orang Islam secara umum, mereka sabar, ya. Orang kaum muslimin, ya, yang tinggal di negara-negara kafir sana, kalau kita tanyakan dokter-dokter yang menghadapi bagaimana kaum muslimin yang sakit di rumah sakit, mereka lebih sabar. Bahkan seorang muslim, ada seorang dokter yang non-muslim kaget ketika melihat ada seorang mukmin terkena penyakit kanker. Kemudian dia ingin bingung bagaimana mengabarkan agar orang ini tenang, bingung bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana. Tapi dia harus menyampaikan. Ketika dia sampaikan kepada seorang mukmin, orang umum tadi hanya mengatakan, ya, qadar Allah. Tenang, ya, sudah takdir mau diapain. Kesedihan ada, tapi dia menghadapi dengan tenang. Sang dokter bingung bagaimana menyampaikan agar orang itu tidak teriak, tidak kaget. Ternyata ketika disampaikan, dia tenang-tenang saja. Dan ini banyak. Ya, gitu. Dapati orang-orang beriman, orang muslim, ya, orang mukmin, ketika disampaikan musibah, dia tenang menghadapinya. Dia tenang menghadapinya. Kemudian beliau berkata, ya, fal barru wal fajir wal mu'min wal kafir yashtarikani fi jalbi syaja'ah al-iktisabiyyah wa fil gharizah allati tulattifu al makhawif wa tuhawwinuha
walakin yatamayyazul mu'min biquwwati imanihi wa sabrihi wa tawakkulihi 'ala Allah. Kita tidak mengingkari ada orang yang tukang maksiat, yang fajir, orang kafir, yang mereka juga mungkin sabar menghadapi permasalahan. Sudah terlatih, mungkin sudah sering, dia santai aja. Dia memiliki kesabaran, meskipun dia mungkin tukang minum khamar, mungkin suka berzina, atau orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mungkin dia bisa menghadapi permasalahan, bisa jadi, ya. Makanya di sini beliau berkata, yashtarikani fi jalbil syaja'at iktisabiyah. Mukmin maupun kafir, orang baik maupun orang tukang maksiat bisa melatih diri untuk menguatkan dirinya menghadapi permasalahan, ya, menanamkan dalam jiwanya untuk memperingan kekhawatiran yang dihadapi. Tetapi apapun yang terjadi, yatamayyazul mu'min biquwwati imani wa sabrihi. Tetap orang beriman lebih kuat keimanannya dan lebih panjang sabarnya. Wa tawakkulihi 'ala Allah, dan tawakalnya kepada Allah, wa i'timadihi alaih, dan dia menyerahkan segala urusan kepada Allah, wa ihtisabihi li thawabihi, dan dia ada perbedaan, dia mengharap apa yang dihadapi oleh dirinya berupa kesulitan, kesedihan, dia berharap pahala di balik itu, ya. Ini tidak dimiliki oleh orang kafir meskipun kuat menghadapi problematika, tidak akan didapati oleh orang yang tukang maksiat meskipun dia sabar menghadapi permasalahan. Orang beriman lebih panjang sabarnya, lebih kuat tawakalnya, dan di balik itu dia mengharapkan pahala. Umuran tasdadu biha syaja'atu, yang membuat dia semakin tegar dalam menghadapi permasalahan. Wa tukhaffifu anhu wat'atal khauf wa tuhawwinu alaihi al-masa'ib. Dengan imannya tersebut membuat dia merasa ringan menghadapi kekhawatiran dari luar dan menjadikan perkara-perkara yang sulit menjadi mudah baginya. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka ada di antara mereka ada yang meninggal, di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang terluka. Kata Allah, in takunu ta'lamun, kalau kalian wahai pejuang di jalan Allah menderita, sakit, fa innahum ya'lamun, mereka juga musuh-musuh menderita juga kama ta'lamun, sebagaimana kalian menderita. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kalian berharap dari Allah pahala yang tidak mereka harapkan. Ya. Bedanya kalian berharap pahala yang mereka tidak harapkan. Wa yahsul lahum min ma'unatillahi wa ma'inahi al-khas wa madaduhu ma yuba'thirul makhawif. Dan dengan keimanan tersebut, maka orang-orang beriman akan mendapatkan bantuan dari Allah secara khusus dan pertolongan yang bisa menghilangkan rasa kekhawatiran tersebut. Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah sesungguhnya orang bersama Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini sebenarnya kesimpulan dari pertemuan yang lalu. Intinya Syekh ingin menyampaikan bahwasanya satu permasalahan bisa dihadapi dua model. Orang yang beriman akan menghadapi dengan tenang, dengan tenteram, dia tahu ini takdir Allah Subhanahu wa taala, bisa ringan perkara-perkara tersebut. Dalam penderitaan yang dia alami tersebut tetap ada kebahagiaan, ya. Beda dengan orang-orang yang kafir, orang non-muslim yang tidak punya iman, maka mereka akan hadapi dengan kegelisahan, kekhawatiran berlebih-lebihan, ya. Bahkan mungkin teriak sana, teriak sini, meronta sana, meronta sini, ya. Kalaupun dia pun bisa sabar, mungkin dengan latihan bisa sabar menghadapi kesulitan, tetap berbeda dengan orang beriman. Orang beriman mengharapkan pahala yang tidak diharapkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah sesungguhnya orang bersama Allah bersama orang-orang yang bersabar. Baik, kita masuk pada poin berikutnya, sebab yang lain yang bisa menghilangkan kesedihan, kegelisahan dan kekhawatiran yang berlebihan. Kata beliau, wa minal asbabil lati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq. Di antara sebab-sebab yang bisa menghilangkan kegelisahan, penderitaan, gundah gulana, perhatikan al-ihsanu ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, kepada manusia, jangankan bahkan kepada hewan, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah akan menghilangkan penderitaan, kegelisahan dan gundah gulana. Bil qawli wal fi'li, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Berbuat baik kepada mereka, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Wa anwa'il ma'ruf, juga berbuat baik kepada mereka dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wa kulluha khairun wa ihsan. Ini semua adalah kebaikan dan adalah sikap ihsan, berbuat baik kepada yang lain. Wa biha yadfa'ullahu 'anil barri wal fajir al humuma wal gumuma bihasabiha. Dengan berbuat baik kepada
orang lain, kepada makhluk yang lain, Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahan, jangankan dari orang beriman, bahkan orang fajir, kalau dia berbuat baik sama orang lain, maka Allah akan hilangkan kegelisahan dan kesedihan darinya. Walakin lil mu'min minha akmalul hadzi wan nasib. Adapun orang yang beriman tentu akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Wa yatamayyazu bi anna ihsanahu sadirun an ikhlasin wa ihtisab. Dan bedanya kalau orang beriman berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain, maka sikap perbuatan baiknya tersebut bangkit dari keikhlasan dan berharap pahala, ihtisab li thawabihi, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhawwinullahu alaihi badal ma'ruf lima yarju minal khair. Allah mudahkan dia untuk berbuat kebaikan. Ringan bagi dia, ringan tangan untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dia berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa'u anhul makarih bi ikhlasihi wa ihtisabihi. Ya, dan Allah akan menghilangkan perkara-perkara yang buruk dari dirinya karena keikhlasannya dan sikap dia mengharapkan pahala. Banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat baik kepada orang lain, Allah akan datangkan kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan dalam hatinya. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza, lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu di jalan kebaikan. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Kemudian setelah mereka berinfak dengan ikhlas, mereka tidak melakukan adzan atau man. Man itu nyebut-nyebut, saya yang sudah bantu dia, itu al-man, namanya mengungkit-ungkit pemberian. Atau adzan, adzan itu mengganggu dia, merasa kamu saya yang bantu, merasa lebih tinggi daripada orang yang dia bantu. Ini dia tidak melakukan itu. Orang yang membantu kemudian dia benar-benar tulus, seperti perkataan para penghuni surga, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sungguhnya kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Kami tidak butuh dari kalian kata terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Kami tidak butuh. Apalagi kami ungkit-ungkit, saya yang telah begini, saya yang telah menyakiti hati orang yang kita bantu. Kata Allah, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adzan." Orang yang berinfak di jalan Allah kemudian tidak melakukan man atau adzan, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada kekhawatiran, tidak akan ada kesedihan. Banyak ahli tafsir membawakan bahwasanya ini ketika dia akan meninggal dunia. Benar-benar kegelisahan tersebut hilang. Orang yang sering berbuat baik kepada orang lain, ketika dia akan meninggal, ya, dia tidak mengalami khauf wala hazan. Khauf itu kekhawatiran tentang masa depan, nanti gimana saya di alam barzah, gimana saya dia dibangkitkan. Kemudian walahum yahzanun, dan tidak khawatir dengan yang dia tinggalkan. Istri saya bagaimana, anak-anak saya bagaimana, usaha saya bagaimana. Hilang dari hatinya hal tersebut. Kenapa? Karena selama ini dia berbuat baik kepada orang lain dengan ikhlas. Ya. Jadi dalam kondisi yang sangat berat tersebut, kata Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, sehingga dia tidak perlu khawatir dengan apa yang dia tinggalkan, tidak perlu khawatir dengan apa yang dia hadapi berupa alam barzah dan yang lainnya, dan dia tidak sedih dengan apa yang dia tinggalkan. Allah berikan dia kebahagiaan. Dan tentunya jika dalam kondisi yang berat seperti itu dia bisa mengalami ketenangan, apalagi dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Ini dalil diantaranya disebut oleh sebagian ulama bahwasanya berbuat baik kepada orang lain bisa menghilangkan kegelisahan dan gundah gulana. Di antara dalil juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada anna rajulan yashku qaswata qalbi. Ada seorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Ya Rasulullah, hati saya keras, mungkin hatinya keras, sulit untuk khusyuk, sulit untuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In aradta talyina qalbik fa'atmil miskin wamsah wamsah ra'sal yatim." Kata Nabi, kalau kau ingin hatimu tentram, lembut, ya. Dan lembutnya hati mendatangkan kebahagiaan. Orang hatinya keras, mudah tersinggung, mudah marah, mudah tidak bahagia. Tapi kalau hati lembut, tenang menghadapi banyak problem. Hatinya tenang. Kata Nabi, "In aradta talyina qalbi." Kalau kau ingin hatimu lembut, fa'atmil miskin, maka berilah makan kepada orang miskin. Berbuat baik pada orang lain. Wamsah ra'sal yatim, dan usapkanlah tanganmu di kepala anak yatim. Ya. Ini berbuat baik. Anak yatim tidak ada orang yang mengusap kepalanya karena bapaknya enggak ada, ibunya enggak ada. Makanya kita dapati anak yatim banyak yang agak nakal.
Kenapa? Karena dia tidak merasa ada yang mengawasi dia. Tidak ada yang ini mau lapor kepada saya. Mau nakal dia lakukan, tidak ada yang mau. Beda dengan anak yang punya orang tua. Nanti kalau gimana ketemu ayah, ketemu ibu, ada yang dia mau laporkan kepada ayah dan ibunya. Dan dia merasa ada yang perhatian tentang dirinya. Anak yatim enggak ada. Mungkin tidak heran saya sering dapati anak yatim nakal, sering saya dapati. Karena tidak ada yang perhatian sama dia. Begitu tiba-tiba ada orang datang mengusap kepalanya, oh, ada bahaya, ada yang perhatian sama dia. Jadi kita memberikan kebahagiaan kepada anak yatim, Allah berikan kebahagiaan kepada diri kita dengan melembutkan hati kita. Ini banyak kalau kita di Arab Saudi sana ada anak yatim, pasti dia anak yatim langsung diusap-usap kepalanya. Karena ada hadisnya, kalau ingin lembutkan hatimu maka usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Kalau ada anak yatim kita usap, jangan usap-usap saja, kasih duit juga ya. Usap-usap doang enggak dikasih duit ya. Kasih duit, kasih aja apa kayak melembutkan hati kita. Yang melembutkan hati kita. Jadi sini Rasulullah SAW memberi faedah agar bisa hati ini tentram, lembut, bahagia, diantaranya dengan memberi makan kepada fakir miskin, kemudian mengusap kepala anak yatim. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, mathalul bakhil wal munfiq kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin. Perumpamaan orang yang pelit dan perumpamaan orang yang suka bersedekah seperti perumpamaan dua orang alaihima jubbatani min hadid. Dua-duanya pakai baju terbuat dari besi. Min thudiyihima ila taraqihima, ya. Baju tersebut dari sini, dari dada sampai ke sini, sampai ke selangkang. Ini apa? Tulang selangkang. Jadi bajunya kecil aja. Ya. Tapi dari besi. Fa ammal munfiq fala yunfiqu illa sabaqat wa wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fu atharahu. Adapun orang yang berinfak, macam baju yang sempit tadi menjadi besar, menjadi lapang. Bahkan sampai besar, sampai menutupi jari-jarinya, bahkan sampai panjang, padahal dari besi. Kalau dia berjalan maka bekas kakinya tertutup dengan besi tersebut karena menjadi sangat lapang. Wa amal bakhil, adapun orang yang pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha. Adapun orang yang bakhil, tidak setiap dia ingin berinfak, baju tadi semakin menyempit, besi tadi semakin menyempit, semakin kokoh dalam tubuhnya, fahuwa yuwassi'uha wa la tattasi'. Dia ingin melebarkannya tapi enggak bisa. Jadi sempit. Jadi orang pelit seperti itu, dia mau berinfak mikirnya 1000 kali. Ini bayar gimana dong? Nanti gimana? Ini enggak keluar duitnya, ya. Orang yang berinfak dadanya jadi lapang. Ini dalil yang sangat tegas. Rasulullah menggambarkan orang yang berbuat baik dengan orang yang pelit seperti orang pakai baju besi. Orang yang berbuat baik, baju besi tadi menjadi lapang, jadi besar, terasa ringan. Bahkan menjadi lebar sampai menutupi tubuhnya, ya. Dadanya jadi lapang. Orang yang pelit dadanya menjadi sempit. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kefakiran bagi orang yang pelit. Semua berinfak, nanti kamu begini, nanti enggak bisa beli, nanti enggak bisa bayarin, nanti gini, enak aja dia, kamu kerja setengah mati kok kasih dia enak aja minta-minta. Jadi banyak pikiran buat dia, akhirnya tidak jadi berinfak. Orang seperti dadanya sempit. Meskipun duitnya banyak. Makanya sering dikatakan orang yang pelit itu membuat keluarganya menderita, istrinya menderita, anaknya menderita, dia juga menderita, dia membagi penderitaan dalam keluarganya. Meskipun duitnya banyak, kalau sedikit perhitungan, ya. Ini ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang rusak, ngamuk-ngamuk. Padahal duitnya banyak, ya. Sampai saya pernah ada seorang wanita, dia naik mobil, kemudian tabrakan. Dia teleponlah suaminya, "Mas, saya tabrakan." Yang pertama ditanya oleh suaminya, "Gimana, mobilnya baik atau rusak atau tidak?" Tidak ditanya istrinya sehat atau bagaimana, ya. Karena pikiran dia selalu duit. Oleh karenanya, ini di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan, ya, adalah berbuat baik kepada orang. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di punya perkataan yang indah, yang maknanya bahwasanya sebab kebahagiaan terbesar dua. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Makanya orang yang paling bahagia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang paling berbuat baik kepada orang lain dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan sedekah, dengan senyum, dengan semuanya. Nabi adalah orang yang paling berbuat baik kepada orang lain. Orang yang paling bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam penderitaan yang dihadapi, dengan berbagai macam ujian yang dihadapi, Rasulullah SAW orang yang paling mudah tersenyum. Yang paling mudah tersenyum kepada orang lain. Kenapa? Karena dia paling berbuat baik kepada orang lain, ya.
Sampai disebutkan Nabi SAW berbuat baik dalam segala hal, termasuk dalam masalah ilmu ya. Dalam masalah ilmu, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na atishna atau tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u bima'il bahr." Ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami berlabuh di lautan dan kami hanya bau air tawar sedikit. Nah, kalau kami waktu sholat di atas kapal kami berwudu dengan air tawar, maka kami akan kehabisan air dan akhirnya kami akan haus. Bolehkah kami berwudu dengan air asin, air laut?" Jadi ditanya, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Nabi SAW jawab apa? Kata Nabi SAW, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Sungguhnya air laut itu suci dan mensucikan. Artinya boleh untuk wudu, boleh untuk mandi junub, mandi janabah. Sebenarnya sudah cukup di situ, tapi Rasulullah SAW beri jawaban tambahan. Kata Rasulullah SAW, "Al-hillu maitatuhu." Bangkainya pun halal untuk dimakan. Tambahan, "Al-hillu maitatuhu," bangkainya pun halal untuk dimakan. Ini adalah lebih daripada jawaban yang diminta. Tapi inilah sedekah Nabi SAW, bukan hanya sekedar duit, bahkan jawaban pun Rasulullah SAW bersedekah dengan ilmu yang kira-kira dibutuhkan oleh penanya. Artinya Rasulullah SAW baik dalam segala hal, maka dia adalah orang yang paling bahagia ya. Kita kenal sebagian orang, Masya Allah, di antara guru-guru kita, ada yang di mana ada terjadi musibah, dia selalu ke situ. Dia membantu orang-orang yang terkena musibah dan dia merasa bahagia. Bukan merasa berat membantu orang, tidak. Dia merasa tenang, merasa tentram. Kita ngelihat aja heran, ini orang semangat sekali. Kalau ada musibah sana, semangat paling pertama berangkat sana, ada paling pertama berangkat. Ya, itu Allah kasih kebahagiaan. Allah kasih kebahagiaan yang tidak bisa kita rasakan apa yang dia rasakan. Dan kaidah menyatakan ya, al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita memberi kebahagiaan kepada orang lain, maka kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang atau kita menghadapi problematika dalam kehidupan, hati kita sesak, ini ada sesuatu, berarti di antara sebab agar bisa hilang penderitaan hati tersebut, berbuat baik sama orang lain. Undang orang makan, cari orang miskin, kasih bantuan, berkata-kata baik sama orang lain. Insyaallah itu kegelisahan akan hilang sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala ayat 114, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Orang berbisik-bisik, biasanya berbisik-bisik pasti ada perkara yang tidak baik. Tapi ada bisikan-bisikan yang baik, yaitu orang-orang berbisik-bisik untuk menyeru kepada, mengajak orang untuk bersedekah, atau mengajak orang untuk berbuat kebaikan, atau untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Kemudian kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah." Siapa yang melakukan hal ini, menyuruh orang untuk bersedekah, menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, atau untuk mendamaikan di antara manusia. Siapa yang melakukan hal ini karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Ini semua adalah perbuatan baik kepada orang lain. Menyuruh untuk bersedekah, menyuruh untuk berbuat kebaikan, mendamaikan orang lain yang bersengketa, ini semua perbuatan ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Siapa yang melakukannya karena Allah, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan ganjaran yang besar. Kata Syekh rahimahullahu taala, fa akhbara ta'ala anna hadhil umur kullaha khairun mimman sadarat minhu. Wal khairu yajlibul khair. Allah mengabarkan bahwasanya perkara-perkara ini semuanya adalah kebaikan dari orang yang melakukannya. Wal khairu yajlibul khair, dan kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang lain. Wa yadfa'u syarr, dan akan menolak keburukan. Wa annal mu'minal muhtasib yu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan perkara-perkara kebaikan ini dengan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya ganjaran yang besar. Wa min jumlatil ajrul azim zawalul hammi wal ghammi wal akdar wa nahwiha. Dan di antara ganjaran besar yang Allah janjikan bagi orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain, hilangnya kegelisahan, hilangnya gundah gulana, hilangnya hal-hal yang mengganggu, menggelisahkan hatinya. Tinggal dipraktekkan bahwa siapa yang berbuat baik akan diberi kebahagiaan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Beliau rahimahullah berkata, "Wa min asbabi daf'il qalaq an-nashi' an tawatturil a'sab wa ishtighalil qalbi bi ba'dil muqaddirat al-ishtighalu bi 'amalin min al-a'mal wal ilmin min al-ulumin nafi'ah fa innaha
tulhil qalba an istighali bidzalikal amr alladhi aqlaqahu. Ini di antara sebab yang mudah, dan ini semua orang tahu, bukan cuma orang beriman, orang kafir juga tahu. Di antara sebab menghilangkan kegelisahan yang muncul dari tegangnya saraf, ya, atau sibuknya hati dengan perkara yang menyedihkan. Ini sibuk, ada anak meninggal, mikir terus, dia mikir terus. Dia mengalami kerugian, jadi pusing, dia tidur mikir terus, gelisah. Ya. Caranya bagaimana untuk menghilangkan ini semua? Sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan yang lain. Yang bermanfaat, ya. Sibuk dengan olahraga, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan, tapi ini semua orang yang diketahui oleh orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang kafir mungkin udahlah, kamu daripada pusing seperti itu, kamu sibuk kerjain apa kek, bikin apa kek, sehingga pikirannya yang tadi sibuk berpikir tentang hal yang menyedihkannya bisa berpindah kepada kesibukan yang lain, sehingga membuat dia lalai dari kegelisahan dan kesedihan yang dia hadapi. Atau sibuk dengan ilmu tertentu, ya. Wa rubbama nasa bisababi dzalikal asbab allati aujabat lahul hamma wal gham. Bisa jadi dengan cara seperti ini dia bisa melupakan hal-hal yang membuat dia gelisah dan sedih. Fa farihat nafsuhu, jiwanya menjadi tenang, wazdada nasyatuhu, kemudian dia semakin giat lagi. Wa hadza sabab aidan mushtarakun bainal mu'min wa ghairi, kata Syekh, dan sebab ini juga adalah sebab yang juga diketahui oleh orang beriman dan orang tidak beriman, ya. Kalau orang beriman tentunya dia larikan kepada hal yang baik. Kalau orang kafir mungkin larikan kepada yang tidak baik. Orang non muslim yang tidak beriman, ya mungkin supaya lupa kesedihan mungkin berzina, supaya lupa kesedihan mungkin minum khamar atau main yang enggak benar, ya, jalan ke bar atau macamnya. Kalau orang beriman tentunya tidak. Sibuk dengan belajar, sibuk dengan olahraga yang bermanfaat misalnya, ya, untuk menghilangkan kesedihan. Jadi ini perkara yang secara logika diketahui oleh semua orang, beriman maupun tidak beriman tahu. Supaya bisa lupa kesedihan, sibuk dengan perkara yang lain. Walakinnal mu'mina yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi fi istighalihi bidzalik al-ilmi alladhi yata'allamu aw ya'lamuhu. Bedanya orang beriman, dia terbedakan dengan keimanannya, dengan keikhlasannya. Ketika dia sibuk dengan perkara lain, dia mencari pahala. Saya sedih nih, saya ingin belajar apa kek, belajar ilmu waris kek, atau belajar masak kek, mungkin ibu-ibu, atau saya ingin belajar bahasa Arab misalnya. Dia berharap dapat pahala dengan memalingkan pikirannya dari kesibukan dengan kesedihannya, berpaling kepada kesibukan yang lain. Nah, bedanya dia dapat pahala, dia mengharapkan pahala. Hingga sibuk dengan ilmu yang dia pelajari tersebut atau yang diajarkan. Wa ya'malul khair alladhi ya'lamuhu in kana ibadatan fa huwa ibadah, in kana syughlan dunyawiyan aw 'adatan dunyawiyatan ashabah niyyah as-salihah wa qasdal isti'anah bidzalika ala ta'atillah falidzalika atharuhul fa'al fi daf'il hammi wal ghumum wal ahzan. Entah dia sibuk dengan perkara ibadah yang lain, ya. Ada orang seperti itu, ya. Mungkin dia ribut dengan istrinya, dia sedih, sudah dia sibuk nuntut ilmu misalnya, atau sibuk pengajian. Daripada mikirin omelan suami atau omelan istri, dia belajar agama. Ya, dia dapat pahala. Kalau itu ibadah. Itu dia sibuk berzikir kepada Allah, sibuk baca Quran. Ribut-ribut dia baca Quran, daripada. Nah, dia untuk menghilangkan kegelisahan yang dia hadapi. Ini jelas dia dapat pahala. Bahkan kalau dia pun sibuk dengan perkara duniawi, ibu misalnya suaminya sudah sibuk belajar masak, enggak apa. Perkara duniawi. Ya, belajar masak kek, belajar jahit kek, apa kek. Tapi dia niatkan karena Allah. Saya sibuk ini supaya terlepas, tidak sibuk dengan hal-hal yang menggelisahkan tersebut. Kalau dia niatnya karena Allah, maka dia juga dapat pahala, dan akan ada dampak yang luar biasa pada dirinya dalam menghilangkan kesedihan dan kegelisahan. Fakam min insanin ubtuliya bil qalaq wa mulazamatil aqdar fahallat bihil amrad al mutanawwi'ah fasara dawa'uhu najih nisyanu sabab alladhi qaddarahu wa aqlaqahu wa ishtighaluhu bi amalin min muhimmatihi. Betapa banyak orang yang diuji atau menderita kegelisahan, ya, atau dengan penyakit-penyakit yang berbagai macam penyakit. Ternyata obatnya yang bermanfaat adalah dengan melupakan itu semua. Dengan melupakan itu semua. Kemudian sibuk dengan perkara yang penting, sibuk dengan yang lain. Jangan tersibukkan dengan kegelisahan tersebut. Wa yanbaghi an yakuna syughlul ladzi yashtaghilu fihi mimma ta'annasa bihi atau ta'nasu bihi an-nafs wa tashtaquhu fa inna hadha ada li husuli hadzal maqsud an-nafi' wallahu a'lam. Hendaknya
saran dari beliau, kalau kita sedang tersibukkan dengan kesedihan, sibuk dengan yang lain yang bermanfaat, yang buat jiwa menjadi tentram, ya. Ini lebih bermanfaat untuk menghilangkan kesedihan. Jadi bukan malah sibuk dengan perkara yang menggelisahkan kita. Contoh, ada seorang ibu, anaknya meninggal dunia. Sedih mikir anaknya terus. Caranya bagaimana? Ya sudah, sibuk yang lain, entah pengajian, entah belajar bahasa Arab, entah olahraga, entah fitness, entah apa, oke lah, itu bisa menghilangkan kesedihan dia. Bukan malah foto anaknya taruh di kamarnya, boneka anaknya taruh di kamarnya, sepeda anaknya taruh, tiap hari nangis. Itu namanya menjebak diri dalam kegelisahan, kesedihan yang tiada penghujung. Ya, justru jangan menyibukkan diri dengan kesedihan tersebut, jangan menyibukkan kegelisahan tersebut, cari kesibukan lain, kalau bisa bermanfaat. Terutama yang bisa menenteramkan jiwa. Tentunya menenteramkan jiwa, baca Quran, ngaji, itu menenteramkan jiwa. Ini diantara hal untuk menghilangkan kegelisahan yang diketahui oleh orang beriman maupun orang tidak beriman. Cuma bedanya di orang beriman, dia bawa kepada hal-hal yang bermanfaat, baik perkara agama maupun perkara duniawi. Kalau orang kafir, banyak sedih, macam-macam, udah pergi tempat perzinahan, pergi minum khamar, ya, atau main judi, atau jalan nggak karuan, ya. Memang kesedihannya hilang, ya. Karena berpindah pada kesibukan yang lain, tapi kesibukan yang tadi tersebut adalah maksiat. Baik, yang berikutnya, ya. Jadi kita harus lawan kalau kita ada hal yang gelisah, jangan biarkan diri kita terjebak dengan kegelisahan tersebut. Cari kesibukan lain. Cari kesibukan lain, ya. Yang bisa mengurangi atau menghilangkan kegelisahan yang kita hadapi. Baik, yang berikutnya, wa mimma yadfa'u bihil ham wal qalaq ijtima'ul fikri kullihi 'alal ihtimam bi amalil yaum al hadir. Ini di antara nasihat yang sangat penting. Di antara hal yang bisa menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, fokus diri kita fokus pada pekerjaan hari ini yang sedang kita hadapi. Wa qat'i 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal. Jangan terlalu mikir ke depan. Jangan terlalu gelisah nanti gimana. Yang bisa kamu lakukan sekarang, lakukan sekarang. Ke depan serahkan kepada hal yang gaib, kita enggak tahu. Terlalu khawatir tentang masa depan buat kita hidup gelisah. Yang bisa kamu lakukan yang terbaik sekarang, hasilnya serahkan kepada orang beriman seperti itu. Wa anil huzni 'alal waqtil madhi, dan juga putuskan diri kita dari perkara yang menyedihkan kita dari masa lalu. Jangan dipikir melulu. Walihada ista'adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazan. Oleh karenanya Rasulullah sallam berlindung kepada Allah dari al-ham wal hazan. Al-ham adalah kekhawatiran tentang masa depan, al-hazan adalah kesedihan akibat masa lalu. Nabi berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ham. Al-ham itu adalah kekhawatiran tentang masa depan, al-hazan kesedihan tentang masa lalu. Ini dua hal yang membuat orang gelisah. Terlalu khawatir dengan masa depan, terlalu sedih dengan masa lalu. Dua-duanya jangan pedulikan. Bukan berarti kita tidak boleh buat rencana, bukan. Kita boleh, seorang mukmin boleh buat perencanaan, planning boleh, tapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga khawatir dengan hal yang gaib. Nanti gimana ya? Anak saya nanti kalau besar gimana? Anak biar aja anak besar dulu. Nanti depan baru kita pikirkan. Tugas kamu didik anakmu dengan baik. Jangan terlalu gelisah nanti gimana, terlalu gelisah sehingga kita pun gelisah tentang masa depan anak kita. Jangan begitu. Tugas kamu lakukan yang terbaik. Yang terbaik sekarang didik anak dengan baik. Masa depan serahkan sama Allah. Allah tidak akan menyalahkan kamu kalau kamu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita orang beriman berusaha, ya. Berusaha, kemudian jangan terlalu terikat dengan kekhawatiran masa depan dan jangan terlalu bersedih dengan masa lalu. Kemudian beliau berkata, fal hazan atau fal huznu 'alal umuril madhiyah allati la yumkin radduha wala istidrakuha. Al huzn, kesedihan adalah tentang masa lalu yang tidak mungkin kita kembalikan lagi. Enggak mungkin kita kembalikan lagi masa lalu tersebut. Dan tidak mungkin kita selamatkan lagi. Sudah selesai. Contoh, anak meninggal, mau diapain? Lalu menangis-nangis anak kita hidup kembali. Barang kita kecuri, mau kita nangis barang kita kembali lagi? Tidak. Sudah selesai, sudah lewat. Tidak mungkin kita perbaiki. Waktu sudah berlalu. Walhamul ladzi yahdutsu bisababil khauf minal mustaqbal. Adapun alham adalah kekhawatiran yang rasa takut yang timbul akibat masa depan. Khawatir tentang masa depan. Wa yakunul abdu ibna yaumihi. Kata beliau, hendaknya seorang hamba itu adalah putra harinya tersebut. Artinya dia sibuk fokus dengan harinya tersebut. Yang hadir di hadapan dia. Yajma'u jiddahu wa ijtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtil hadar. Dia hendaknya fokus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki apa yang sedang dihadapi sekarang. Fa inna jam'al qalbi ala dzalika yujibu takmilal a'mal. Kalau dia fokus
maka pekerjaannya akan sempurna. Wa yatasalla bil abdu anil hammi wal hazn, dan ini bisa melupakan dia tentang masa lalunya yang selalu menyedihkan dan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Contoh seperti sebagian orang, saya dapati sebagian orang misalnya, karena adik-adik di kelas terkadang minta nasihat. Misalnya di kelas di Universitas Islam Madinah, Ustaz, nanti gimana kita kalau pulang mau ngajar di mana? Enggak usah, kamu enggak usah mikir itu. Kamu sekarang belajar dulu semaksimal mungkin. Belajar agama yang baik, nanti urusan depan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikir nanti gimana, nanti kalau dulu sebagaimana, nanti kalau terlalu berlebihan mikir ke depan. Enggak usah. Kita latih juga anak-anak demikian. Anak nanti udah kamu belajar yang benar. Sekarang kamu Allah mentakdirkan belajar, ya udah belajar yang benar. Fokus pada pekerjaan. Masa depan serahkan kepada Allah. Masa lalu jangan terlalu dipikirkan. Jadi demikianlah nasihat beliau, seorang berusaha untuk fokus terhadap apa yang dihadapi sekarang. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain aw arsyada ummatahu ila du'ain fa huwa yahuthu mal isti'anati billah wa tama' fi fadlihi 'alal jiddi wal jihad fi tahaqquq li husuli ma yad'u li husulihi wa takhalli amma kana yad'u li daf'ihi li'anna du'a muqarinun lil amal fal abdu yajtahidu fi ma yanfa'uhu fid din wad dunya wa yas'alu rabbahu najaha maqsadihi wa yasta'inu bihi ala dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdoa dengan suatu doa atau mengarahkan membimbing umatnya pada suatu doa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memotivasi umatnya untuk beristi'anah kepada Allah dan menjadikan umatnya berharap atas karunia Allah Subhanahu wa taala agar mereka bersungguh-sungguh ketika berusaha mencapai tujuan mereka, ya. Bersungguh-sungguh, ya. Ya. Kemudian karena kalau orang sudah berdoa seharusnya disertai dengan usaha, ya. Maka seorang hamba jika dia sudah bersungguh-sungguh disertai dengan doa, maka insyaallah akan mendatangkan manfaat bagi dia baik perkara dunia maupun perkara agama, dan minta kepada Allah agar dimudahkan urusan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Nabi suruh kita bersemangat. Kata Nabi, semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan kau malas. Wa idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Dan jika kau ternyata ditimpa dengan suatu musibah yang tidak kau senangi, jangan kau berkata, coba dulu saya melakukan ini dan ini. Jangan. Walakin qul qaddarallahu ma syafa'al. Tapi katakanlah sudah takdir Allah. Wa ma syafa'al, dan apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena mengatakan seandainya mau hanya membuka pintu-pintu syaitan yang tidak bisa kembali kepada masa lalu. Fa jama'a sallallahu alaihi wasallam bainal amri bil hirsi 'alal umuri nafi'ah fi kulli hal wal isti'anah billahi wa adamil inqiyad lil ajzi alladhi huwal kasl ad-dar wa bainal istislam li umuril madhiyah nafidhah wa musyahadati qada'illahi wa qadarihi. Maka Rasulullah dalam hadis ini menyuruh seorang untuk semangat untuk meraih perkara yang bermanfaat dalam segala urusan dunianya maupun urusan agamanya. Kemudian jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pasrah, jangan malas. Maksudnya jangan enggak mau, berusaha. Ya, karena rasa malas ini memberi kemudaratan. Tetapi kalau terjadi apa-apa, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kamu berusaha dulu dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jalal umur qismain, dan Nabi menjadikan perkara dua perkara. Qisman yumkinul abdu sa'yu fi tahsilihi aw tahsili ma yumkinu minhu aw daf'uhu aw takhfifuhu fa hadha yubdi fihi al-abdu majhudahu wa yasta'inu bi ma'budihi. Rasulullah menjadikan dua perkara. Ada perkara yang mungkin kita bisa raih, atau kita bisa tolak, atau kita bisa ringankan, maka usaha semaksimal mungkin. Minta tolong kepada Allah. Ini perkara bisa saya hadapi. Di depan saya bisa raih, atau saya bisa tolak, atau saya bisa ringankan kalau itu perkara yang tidak baik. Bisa saya ringankan atau bisa saya tolak. Usaha semaksimal mungkin minta tolong kepada Allah. Wa qisman la yumkinu fihi dzalik. Dan ada suatu kondisi yang tidak mungkin kita berusaha sama sekali. Itu tentang masa lalu, sudah selesai sudah. Fa hadza yatma'innu lahul abdu wa yarda yusallim. Kalau untuk ini sudah pasrah, ya sudah takdir. Yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Wala raiba anna mura'ata hadzal asli sababun li surur wa zawalil hammi wal gham. Tentunya tidak diragukan orang yang perhatian masalah ini maka akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dan akan mendatangkan kebahagiaan. Baik, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab kebahagiaan fokus pada yang di hadapan kita. Jangan terlalu sedih tentang masa lalu dan berusaha kita putuskan hal yang membuat kita sedih. Makanya sampai dalam syariat seperti dalam mazhab Syafi'i, makruh hukumnya kita takziah lebih dari 3 hari. Sudah 3 hari selewat.
Dan hari keempat kita datang lagi takziah. Orang tadi kenapa takziah? Oh, semoga bapakmu masuk surga. Tapi dia sedih lagi. Hari kelima datang lagi. Kecuali orang yang qadarullah mungkin dari safar. Tapi kalau kita tetangga, jangan kita datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Orang itu sedih melulu. Maka Imam Syafi'i mengatakan makruh kita takziah lebih dari 3 hari bagi orang yang tetangganya. Beda dengan orang yang safar baru datang. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan li'anna dzalika yujaddidul huzn. Karena berulang-ulang takziah itu justru memperbaharui lagi kesedihan dan itu tidak diinginkan. Setan kalau sudah bikin orang sedih, dia akan banyak maslahat yang akhirnya buntu tidak bisa dia kerjakan. Kalau saya sedih mau ngerjain apa-apa enggak bisa produktivitas. Mikir anak meninggal, mikir suami meninggal enggak hilang-hilang, nangis melulu. Kapan bagaimana mau produktif? Enggak bisa. Ya. Oleh karenanya seorang agar bisa menghilangkan kegelisahan dan gundah gulana, fokus dengan apa yang dihadapi sekarang. Pasrah dengan apa yang telah Allah takdirkan masa lalu. Jangan terlalu khawatir tentang masa depan, itu hal yang gaib, serahkan kepada Allah, fokus dengan apa yang dia kerjakan. Kalau dia sudah maksimal, kemudian dia kerjakan, ternyata ada hal yang tidak menyenangkan menimpa di masa depan, bilang qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Allah ada penolong kami, apa yang Allah takdirkan yang terbaik. Selesai. Ini membuat kita bahagia. Jangan terbelenggu dengan kesedihan masa lalu dan jangan juga terikat dengan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Yang di hadapan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu di antara sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan dan gundah gulana. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih banyak poin-poin nasihat-nasihat yang indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada Abu Uthman, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, Allah, saya ke pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, ada seorang yang sangat keras hatinya, melembutkan hati. Bagaimana selain mengusap kepala anak yatim? Karena beliau suka sekali memberikan sedekah dan memberikan makan ke fakir miskin, tapi hatinya sepertinya tak keras. Karena kalau lagi marah bicaranya suka kotor sekali. Kata-kata yang bagaimana cara membuat hatinya lembut, Ustaz? Mohon doa apa yang bisa dibaca? Allah alam bisawab. Mungkin ada penyakit-penyakit yang lain yang buat hatinya keras ya. Mungkin dia sudah melakukan sebagian sebab untuk melembutkan hatinya. Dan mungkin ada sebab lain yang tidak, yang mungkin dia belum lakukan atau menghalangi hal tersebut. Bisa jadi coba ketika dia rajin bersedekah, apakah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ketika dia bersedekah dia merasa tinggi? Ini yang tidak inginkan ya. Jadi orang bersedekah itu makanya disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah taala, orang yang bersedekah berbuat baik sama orang lain, jangan dia merasa lebih tinggi daripada orang yang dia sedekahi. Justru harusnya dia berterima kasih kepada orang yang disedekahi. Karena dengan adanya orang yang disedekahi tersebut, dia ada penyaluran hartanya, bisa dapat pahala. Dengan bantu orang, dia dapat pahala. Dengan bantu orang, dia mendapatkan kebahagiaan. Ya. Seandainya orang miskin ini nggak ada, dia mungkin nggak bisa menyalurkan sedekahnya. Belum dia akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Jadi bisa jadi seorang rajin bersedekah tetapi keikhlasannya kurang, masih mengharapkan terima kasih, masih mengharapkan pamrih ya, masih alman wal adza, ngungkit-ngungkit, saya sudah ke sana, saya sudah bantu dia. Seperti ini yang menghalangi kebahagiaan. Tapi berusaha tuluskan niat ketika berbuat baik kepada orang lain. Karena kita dapat ini kenyataan, bukan teori. Kita dapati orang sering bersedekah tapi tambah sombong ada. Dia tambah sombong. Saya bantu sana. Itu membuat belum tentu dia bahagia dengan sedekah-sedekah tersebut. Kenapa? Dia mungkin kurang tulus. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada sebab-sebab yang lain. Tinggal berdoa saja kepada Allah, ya Allah lembutkanlah hatinya ya. Tidak ada salahnya nasihat secara langsung. Misalnya itu suaminya atau itu istrinya, ngobrol. Masya Allah, kamu saya lihat sangat rajin bersedekah. Tapi kenapa kalau lagi marah-marah kok banyak kebun binatang keluar di mulutmu misalnya? Jadi nasihati, siapa tahu perlu dia lupa, itu tidak baik ya. Nasihati ya. Allah alam bisawab. Tinggal berdoa kepada Allah. Saya tidak tahu tentang doa khusus, tapi berdoa saja dengan bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Ya Allah, lembutkanlah hati orang tersebut.
Allah alam bisawab. Baik Ustaz, selanjutnya adalah izinkan saya bertanya bagaimana agar sebab-sebab kebahagiaan itu hanya tertuju faedahnya kepada akhirat, di mana kita terkadang suka iri hati dengan melihat kebahagiaan hidup dunia orang lain yang diposting di berbagai platform sosial media. Yang agar kita bawa dengan rasa syukur dengan atas yang kayaknya sementara Ustaz. Nanti ada pembahasannya, ini belum. Insya Allah pertemuan berikutnya ada pembahasan poin khusus tentang masalah itu. Yang intinya di antara sebab kebahagiaan jangan main Instagram. Instagram suka ngelihat kebahagiaan orang lain, akhirnya hasad ya. Tapi akan ada pembahasan berikutnya insya Allah, sabar. Mudah-mudahan kita baca perkataan Syekh lebih berkah, baru kemudian kita jelaskan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang selanjutnya, Ustaz, hari ini salah satu kerabat Ana sedang diuji dengan wafatnya istrinya kemarin sore, dan disusul ibunya siang ini pun wafat. Apa saja hal yang harus Ana lakukan sebagai keponakan beliau untuk menghibur hatinya, sementara jarak kami sangat jauh umurnya. Kemudian, jika sedekah uang ke masjid dengan niat sedekah jariah kerabat-kerabat yang sudah wafat, apakah kita juga akan mendapatkan pahala, Ustaz? Adapun yang pertama mengenai tinggal kita ingatkan seperti perkataan innalillahi ma akhadh wa lahu ma ata wa kullun indahu bi ajalin musamma wal tahtasib wal tasbir. Dengan kita terjemahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kirimkan misalnya voice note atau kirimkan tulisan ya, bahwasanya semua milik Allah. Apa yang Allah beri itu milik Allah. Apa yang Allah ambil juga milik Allah. Dan masing-masing ada waktunya. Ada waktunya Allah berikan, ada waktunya Allah ambil. Semuanya sunatullah seperti itu. Kapan ada waktunya Allah beri anak, beri suami, beri istri, dan ada waktunya Allah ambil orang-orang yang kita cintai tersebut. Maka hendaknya bersabar dan hendaknya mengharapkan pahala. Ya. Kita mengatakan misalnya, azamallahu ajrak, semoga Allah berikan pahala yang besar bagimu atas kesabaranmu. Kita sampaikan misalnya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang kita cintai berpindah dari kondisi yang kurang menyenangkan kepada yang lebih menyenangkan. Husnudzon. Ya, dunia ini penuh dengan kesulitan, penderitaan, kesedihan. Dengan kalau dia baik, dia akan berpindah pada kehidupan yang lebih bahagia di alam sana, di alam barzakh. Nasihati aja ya, dengan apa, dan kita ikut mendoakan bela sungkawa ya. Itu yang bisa kita lakukan ya, karena masalah keimanan, orang yang beriman akan kuat menghadapi itu semua. Jadi sampaikan bahwasanya ini yang terbaik ya. Terbaik, bisa jadi istrinya mungkin sudah sakit lama akhirnya meninggal dunia, bisa jadi orang tuanya sudah sakit lama akhirnya, kita nggak tahu. Tapi intinya sampaikan husnudzan kepada Allah, yang terbaik adalah mendoakan mereka sekarang, dan semoga Allah memberikan pahala yang besar bagimu atas musibah yang kau hadapi. Semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai kita bersedekah ke masjid atas nama orang sudah meninggal dunia, apa kita juga dapat pahala sedekah? Wallahu alam bisawab. Aturannya, kalau kita bersedekah atas nama mayit, maka sedekah itu milik mayit. Kita hanya dapat pahala berbuat baik kepada orang lain, bukan pahala sedekah. Misalnya saya di antara yang bermanfaat bagi mayat, kata Imam Syafi'i ada 3. Yalhaqul mayyit salas. 3 hal yang bermanfaat bagi mayat. Pertama, mendoakan mayat. Doakan mayat, Allah kabulkan, ya sudah selesai. Yang kedua, menghajikan mayat. Yang ketiga, bersedekah atas nama mayat. Kalau kita menghajikan mayat, misalnya saya menghajikan bapak saya. Asalnya pahala haji itu untuk bapak saya, bukan buat saya. Karena saya menghajikan bapak saya, tetapi saya dapat pahala berbakti kepada orang tua. Tapi pahala hajinya itu buat bapak saya, karena saya berhaji atas nama bapak saya. Ya. Tapi ketika saya sedang hajian, saya berdoa, saya sholat, pahalanya buat saya. Yang buat bapak saya adalah pahala hajinya, yaitu wukuf di padang Arafahnya, mabit di Minanya, lempar jamaratnya, tawafnya. Tapi saya sholat di Masjidil Haram, berzikir mungkin di padang Arafah, itu untuk saya. Tapi pahala hajinya adalah orang untuk yang kita hajikan. Diharapkan kita hanya dapat pahala berbakti kepada orang tua. Diharapkan kita dapat pahala haji, tapi diharapkan. Yang jelas pahala haji itu untuk orang yang kita hajikan. Demikian juga kalau kita bersedekah, misalnya saya punya uang 1 juta, saya bersedekah atas nama paman saya sudah meninggal dunia. Yang dapat pahala sedekah 1 juta itu adalah paman saya, bukan saya, tapi saya dapat pahala berbuat baik kepada kerabat. Berbuat baik kepada kerabat. Bukan paman saya dapat pahala sedekah 1 juta, saya juga dapat pahala sedekah 1 juta. Enggak, kita berharap saya juga dapat pahala sedekah 1 juta, tapi aturannya ketika kita bersedekah atas nama orang lain,
maka pahalanya adalah untuk orang lain tersebut. Kita mendapatkan pahala berbuat baik kepada kerabat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, bisa bertanya, bagaimana menjaga keikhlasan dan hati lebih lapang menghadapi mertua yang tidak adil kepada anak-anaknya, lebih condong ke anak perempuannya dan cucu dari anak perempuannya. Sementara untuk cucunya yang dari anak laki-lakinya tidak pernah dibagi hadiah dan menantunya sendiri tidak pernah diberi sesuatu. Itu ujian hidup menambah pahala setiap hari. Jadi dunia ini tidak semua dengan itulah Allah memberikan kita ujian agar kita rindu dengan akhirat. Kalau semuanya sesuai dengan keinginan kita, kita nggak pengen mati, pengennya hidup terus. Ya Allah, itulah kehidupan dunia penuh dengan khawatir yang membuat, yang mengganggu, yang tidak tentram. Ya sudahlah. Kita tetap berbuat baik sama mertua, tidak mengharapkan kebaikannya. Latih diri kita. Ya sudahlah. Mau memaksa, namanya hati mertua tidak bisa kita paksakan. Memaksa mertua sayang sama anak-anak kita, cucu-cucunya, kalau dia nggak mau sayang, ya sudah, mau diapain. Jadi diterima sebagai ujian hidup, penambah pahala setiap hari, jangan terlalu dipikirkan. Sudah, pokoknya, ya memang ada model orang seperti itu. Jangan terlalu mengharap dia berubah. Nggak berubah, ya sudahlah. Ya, nggak berharap dia, ya, nggak berubah, ya mau diapain. Jangan terlalu mikir kenapa. Kita gelisah terus, dan kegelisahan itu tidak merubah kondisi. Seandainya kalau kita nangis tiba-tiba mertua kita sayang sama cucu-cucunya dari anak kita, ya oke lah, kita nangis juga nggak ada perubahan. Caranya bagaimana? Ya udah cuekin. Tadi sudah kita sebutkan. Jangan terlalu mikir itu. Anggap saja ini adalah fenomena kehidupan. Ibarat kalau kita pergi di Jakarta pasti macet. Jangan mikir kenapa macet. Nggak usah dipikir. Mau mikir juga nggak bilang macet tersebut. Udah jalani aja. Itu pernak-pernik kehidupan yang tidak bisa lepas dari kita. Makanya ada orang mengatakan kalau ada problematika bisa kita hadapi. Kalau kita hadapi nggak bisa, itu bukan problematika, itu pernak-pernik kehidupan. Nggak usah, udah. Mau mertua suruh baik sama kita nggak bisa baik, ya sudah, cuekin aja. Anggap saja itu adalah manusia, modelnya seperti itu. Nah, kita hadapi, sabar, sama seperti di Jakarta mau bilang macet hilang, ya nggak mungkin, ya sudahlah, hadapi. Jangan mikir tiap hari, aduh macet tiap hari, ya percuma, kamu pusing juga nggak akan hilang macet tersebut, ya. Mau ganti presiden, mau ganti gubernur, mau ganti kalau mau nggak macet, ya lebaran tiap hari, baru nggak macet tiap hari, ya. Oleh karenanya suatu hal yang problematika yang tidak bisa hilang, anggap saja itu adalah pernak-pernik kehidupan. Hadapi dengan tenang, demikianlah kehidupan. Misalnya seorang dai dimaki sana maki sini, pingin orang tidak maki-maki, nggak mungkin. Ya udah, itulah pernak-pernik jadi seorang dai, dimaki-maki orang, ya udahlah, mau diapain, mau ngapain. Ya, itulah namanya. Itu bukan problematika, itu namanya pernak-pernik kehidupan. Jadi nasihat saya sudah, jangan fokus ke situ, fokus yang lain. Bukan yang ngurusin anak-anak, sukseskan anak-anak, ya, anak bisa jadi, kita mau usaha, siapa tahu anak kita jadi berhasil, mertua jadi berubah pikiran. Tapi kita karena Allah Subhanahu wa taala, mau mertua sayang sama cucunya atau tidak enggak urusan. Ya, kita tidak dibebani, mertua tidak dibebani untuk mencintai anak-anak kita, enggak. Kita yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurus siapa? Anak-anak kita. Mau mertua sayang atau tidak enggak urusan. Sakit hati tidak bisa kita ingkari, tapi tadi hadapi, jangan fokus ke situ. Jangan bilang sama suami terus, "Mas ini gimana? Mas ini gimana?" Ya, ngapain? Ya. Enggak usah. Sudah fokus anak-anak, ini fenomena kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian tersebut, berarti kita bisa hadapi. Ya. Belum tentu kita bisa menghadapi ujian yang lain. Mungkin kita selamat dari ujian ini, Allah kasih ujian lebih berat, kita nggak bisa hadapi. Udah, ujian tersebut, ujian mertua, itu banyak dialami oleh ibu-ibu rumah tangga. Sabar, ya. Allah alam bisawab. Selanjutnya, ada seorang teman yang sangat susah. Yang susah, dia ini dapat santunan dari anak-anaknya tiap bulan, tapi tidak merasa cukup. Yang mana sebenarnya lebih dari cukup. Fulana sering bantu dan memudahkan urusannya. Tapi yang dibantu ini, Ustaz, banyak sekali melanggar perintah Allah, dan bantuan yang diberikan Fulana itu suka disalahgunakan, dirokok dan berjudi. Sudah berkali-kali diingatkan, tapi tidak diindahkan. Bagaimana menyikapi ini, Ustaz? Karena Fulana tidak percaya lagi dengan yang dibantu tersebut. Sampai saat ini masih terus minta bantuan, tapi kepercayaan Fulana sudah hilang. Bagaimana harus menyikapinya? Karena Fulana ingin dan mau memberi sedikit, tapi setiap kali diberi, maksiatnya yang terus dilakukan, Ustaz. Mencerana, Ustaz. Kalau dipastikan uang yang diberikan dibuat maksiat, jangan kasih uang, kasih beras, kasih gula, ya. Keperluan dia apa dipenuhi, ya.
jadi kerabatnya, bisa jadi orang dekatnya. Ya, sambil dinasihati, dinasihati ya. Jangan ditinggalkan ya. Jangan ditinggalkan. Tapi jangan kasih uang kalau tahu dipastikan uangnya digunakan untuk maksiat, jangan kasih uang. Kasih keperluannya apa? Bayar listriknya misalnya, beli beras untuk dia. Kalau dia jual beras lagi urusan dia lah. Jual beras untuk beli rokok urusan dia. Tapi kita kasih keperluan dia. Tidak perlu kasih duit. Kalau kasih duit secukupnya mungkin untuk beli apa ya, sehingga dia tidak bisa berlapang-lapang untuk bermaksiat dengan uang tersebut. Tapi maksud saya enggak usah kita putuskan. Ya, enggak usah kita. Selama ada jalan cara lain untuk membantu dia, kita membantu. Ya, Allah kasih kita rezeki dengan bantu orang lain. Saya sering sampaikan, Allah kasih rezeki dengan bantu orang lain. Dan rezeki akan datang terus ya. Allah bisa kasih rezeki langsung kepada orang tadi secara langsung. Tapi Allah ingin mampirkan dulu lewat kita, baru kita kasih orang tersebut. Nah, kalau mampir lewat kita dapat pahala. Kalau Allah kasih langsung, kita nggak dapat pahala. Ini ada di antara sarana Allah berikan rezeki kepada orang tersebut lewat kita, maka kita kasih, jangan putuskan, tapi tadi disiasati agar tidak digunakan untuk maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kita agak serunya Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa kita harus meninggalkan yang membuat kita sedih. Ya. Apakah dengan cara menjauh dengan mantan kekasih tidak ketemu lagi? Bukan menjauh, memblokir. Bukan menjauh, memblokir. Kalau memblokir, kalau menjauh tapi selalu lihat Instagramnya ya sama aja, itu namanya mendekat. Jadi diblokir supaya tidak usah ingat masa lalu. Percuma, mau diingat tidak bisa kembali. Itu kan diantara was-was syaitan. Ya, percuma. Jadi mantan kekasih diblokir, nggak ada faedah. Hubungan ini buat apa? Sudah selesai, dia sudah milik orang atau kita sudah milik orang lain. Jangan kita. Jadi itu diantaranya kita fokus dengan yang hadapi kita sekarang. Sekarang suami kita ini atau istri kita sekarang, ya sudahlah, mantan kekasih sudah milik orang. Terus mau ngapain? Mau menghayal dia supaya dicerai? Ya, nggak perlu. Blokir, selesai. Kalau kita merasa terganggu, blokir. Kalau kita nggak blokir, berarti kita membuka pintu-pintu godaan buat kita tidak akan berhenti dari kesedihan tersebut. Ya. Fokus kepada yang ada. Atau ini jomblo atau sudah menikah, saya nggak tahu ya. Kalau mantan kekasih sudah diambil orang, ya sudahlah. Ngapain kita? Ya, apalagi laki-laki, perempuan banyak, ngapain fokus dengan perempuan? Diambil orang, dia nikah sama orang laki-laki lain, ya sudahlah ya. Kalau perempuan ternyata laki-lakinya nikah sama, berarti bukan yang terbaik bagi kita. Masih ada laki-laki yang lain. Jangan mengingatkan kebahagiaan kita kepada orang itu. Kalau tidak sama orang itu tidak bahagia. Ya, pintu-pintu kebahagiaan banyak. Bukan sama dia ya. Belum tentu sama dia juga bahagia. Kita nggak tahu ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir. Ustaz mau bertanya, teman anak pernah bercerita kalau pada saat sekolah dasar waktu SD, beliau suka mencuri uang dari kotak amal untuk asrama yatim. Dan setelah belajar agama, beliau ingin mengembalikannya, tapi malu untuk mengakuinya karena asrama tersebut tidak pernah merasa kehilangan dan jumlah itu cukup besar. Apakah boleh jika dia mengembalikannya diam-diam dengan kotaknya kembali besar? Iya boleh, kembalikan ini nggak usah ngelapor-lapor. Kalau bisa ditambah karena kurs berubah ya. Kalau bisa ditambah biar dia lebih tenteram. Ya, tidak harus ditambah, tapi kalau dia tambah lebih baik ya, biar aman ya. Baik, demikian saja Abu Utsman dan juga para hadirin hadirat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua dan insya Allah kita kembali lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.